Oke guys, selanjutnya setelah kita sudah membuat database, kita sudah membuat API, kemudian kita sudah uji di Postman, selanjutnya kita akan membuat aplikasi Flutter-nya ya. Ini untuk UI UX-nya, untuk UI-nya maksudnya saya. Oke, di sini saya akan jelaskan saya akan menjelaskan isi dari folder libs dan juga akan saya jelaskan tentang pubspec.yml-nya ya. Yang pertama di lib itu ada models, provider, dan juga screen, service, services, dan main dart ya. Di sini di lib saya mulai kayaknya dari main dart dulu kali ya. Di main dart. Nah, di sini di main dart berisi yang pertama ini untuk kita import dulu package-nya. Ini ada package Flutter material, ada untuk package dari Flutter, kemudian ini ada entitled symbol data. Ini untuk mengatur supaya dia tanggalnya itu sama kayak di Indonesia gitu. Di sini kan pakai Indonesia ya. Terus ada provider card, ini untuk import provider. Kemudian juga ada provider card ini untuk keranjang ya, supaya bisa menambahkan keranjang. Kemudian ini untuk main screen-nya, halaman utamanya. Lanjut di sini ada float main, initialize date formatting ID, dan nah ini di sini tuh untuk ini menaruh lokasinya di Indonesia, yang ini tanggal maksudnya. Nah, dan run app, jadi dia harus tunggu dulu satu persatu apa sih maksudnya? Saya jelaskan pelan-pelan ya ini. Jadi dia harus menunggu aplikasi. Dia harus menunggu sampai ini tuh selesai, baru dia bisa ngerunning ya. Terus kemudian ini tuh dibungkus dengan provider change notifier provider. Nah, ini terus ini ada create context, ini buat instance card provider. Nah, ini ada child ini, my app ini adalah anak dari change notifier provider gitu loh. Kemudian my app ini adalah aplikasi kita ya. Ini menggunakan stateless widget. Terus ini ada widgetnya, widget build-nya. Ini berisi judulnya nanti yang akan ada di setiap halaman. Ini debug show checked mode better, ini false, di false-in. Jadi ini artinya banner yang ada gambar yang warna merah-merah itu dikasih hilang, jadi caranya di false in. Kemudian ini temanya ada warnanya warna biru. Kemudian ini use material 3, jadi ini use material 3 tuh kayak menggunakan material 3 yang modern gitu loh. Ini artinya biar modern gitu, lebih terbaru gitu loh maksudnya. Kemudian ini app barnya warnanya, backgroundnya warna putih, foreground colornya warna hitam, elevation jaraknya, terus scroll under elevation 0,5. Oke. Kemudian ini home-nya, jadi ini halaman homepage-nya itu di main screen ya. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya kita ke model ya kali ya, atau ke API service aja. Kita ke services aja deh. Services. Ini ada API service. API service ini juga mengimport .converts. Kita import dulu semuanya dari models, provider, cards, semuanya. Terus ini yang pertama kita jangan lupa static constraint base URL-nya kita copy dari alamat IP setiap masing-masing komputer ya. Ini tuh untuk menjalankan API. Kalau misalkan ini nggak di copy, ini nggak bisa jalan ya teman-teman. Kemudian
ini untuk mengambil daftar kategori. Jadi future list kategori berfungsi untuk mengambil data daftar kategori ya. Kemudian ini jika service merespon oke, itu kodenya 200, gunakan fungsi helper dari model Spring JSON. Oke, fungsi untuk mengambil daftar produk. Ini fungsi final respon, tangani error, fungsi untuk mengambil data satu produk, dan masih banyak lagi, kayaknya tidak bisa saya jelaskan semua ya. Dan out service dart ini kita importnya cuma 3. Kita ngambil base URL API service agar konsisten. Kemudian ini kita ambil juga sama API-nya harus sama ya, yang kayak tadi, dua-duanya diganti. Fungsinya untuk mengambil API register.php ini. Kemudian di get response JSON untuk mengambil API login.php ini. Kemudian untuk fungsi logoutnya juga ada. Selanjutnya di screen atau tampilan, di sini ada lumayan banyak ya. Ada register, extend, stateful. Ini akun screen. Ini untuk register, ini order. Kita mau cek yang main screen. Ini main screen halaman home-nya ya. Nah, di sini kita import 4, import package home screen dari akun, dari card, dari home juga, dan Flutter-nya. Yang pertama kita pakai stateful widget agar bisa berubah ya. Kemudian kita pakai ubah daftar widget ini ya, kita kemudian selanjutnya di sini ada return body, ini di tengah center, kemudian ada bottom navigation-nya, ada ini kita pokoknya membuat icon-iconnya dan UI-nya dari sini ya. Kita nih menaruh keranjang untuk atur-atur home-nya ya. Kemudian di sini ada card provider. Card provider ini model untuk item di dalam keranjang. Kita butuh model ini untuk menyimpan kuantitas. URL, gambar utama, kuantitas barang. Ini tuh card provider ini untuk kayak supaya keranjang tuh bisa digunain di setiap halaman gitu loh. Nah, ini digunakan pembungkus dari with change notifier, bagian pentingnya ya. Nih, card provider with card change notifier digunakan untuk map in card item agar mudah mencari item berdasarkan ID produk. Getter untuk mengakses daftar dari luar, mengembalikan salinan copy dari map. Getter untuk menghitung jumlah item unik dari keranjang. Fungsi menambah item keranjang, panggil dari produk skin. Jika produk sudah di keranjang, tambah kuantitasnya. Oke, ini untuk kalau misalkan kalian udah punya satu barang dan kalian tambahin lagi barang yang sama, itu akan nambah banyaknya item barang di situ. Jadi ini dia existing item quantity plus 1, jadi tambah 1. Else jika produk baru tambah ke keranjang, ini oke, gambar produk, gambar item, oke. Selanjutnya ada models. Kalau models ini untuk menampilkan ini ada kategori model ya. Fungsi untuk mengambil daftar kategori dari JSON ya. Ini untuk mengambil kategori, mengambilkan kategori. Nih fungsi helper untuk mengambil daftar kategori, list kategori list from JSON. Jadi dia mengambil kategori list dari JSON-nya berupa string, terus di list kategori from JSON, di decode data map. Selanjutnya di sini ada product.model_model. Di sini sama seperti kategori model.
Ya, berfungsinya untuk sebagai helper mengambil daftar dari produk. Jadi dia untuk menampilkan kategori dan produk itu menggunakan codingan ini, guys ya. Required ini pakai nama, bisa jadi nol jika tidak punya gambar ya, dan seterusnya. Di sini ada ID produk, adalah kolom JSON dari API. Oke. Sepertinya tinggal PubSpec.yml aja ya yang harus saya jelaskan. Oke, di sini PubSpec.yml juga tidak terlalu banyak. Ini berisi tentang file SDK atau package yang perlu kita ini sangat penting ya. Jadi ini pertama di sini ada nama aplikasi kita apa? Namanya UBG Shop. Description-nya itu di sini untuk kita description ini apa? Ini tentang aplikasi apa gitu loh. Di sini bisa kita tulis, dan di sini publish to known. Jadi tidak dipublish ya. Ini kalau misalkan kita taruh bisa dipublish untuk pub.dev ya. Kemudian ini nomor versionnya, ada ini environment-nya, SDK-nya. Kemudian kita di sini tempat dependencies juga. Nah, ini kita pakai dependencies dari Flutter, SDK Flutter. Kemudian ada Cupertino icons, HTTP, INTL. Terus ini juga kita pakai provider, ini shared preferences, dependencies juga pakai Flutter test. Jadi ini untuk mengetes, untuk mentesting lah istilahnya, guys. Kemudian ada Flutter Limbs dan Flutter uses material design is true, yeah. Terus kemudian ini pakai Tarjan untuk aset-asetnya, file aset-aset, kayak aset-aset font, ini untuk font-fontnya ya. Ya, sepertinya ini untuk gambar image.top. Oke. Seperti itu aja. Kalau misalkan mau di refresh, ini tinggal ini. Kalau misalkan kalian baru menambahkan package dan nanti error gitu, biasanya itu di PubSpec.yml-nya. Nanti package-nya dia digituin aja, tinggal di refresh atau di download dari sini. Oke. Untuk output-nya, ini sekarang kita akan jalankan ya. Kita akan running. Sorry. Kita akan running ya. Gimana sih output hasilnya dari semua yang kita jelaskan tadi? Outputnya itu seperti apa ya dia? Kita akan jalankan agar kita semua tidak bingung ya. Oke ya, jadi sekarang saya akan memperlihatkan output dari yang semua yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada produk-produknya, ini bisa kita klik tuh, spesifikasi stok, beratnya berapa, bisa ditambahkan ke keranjang ya. Dan untuk kategori pilihan ada buku, elektronik, pakaian, dan rumah tangga. Oke, seperti itu ya. Ini bisa keranjangnya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kurangnya dan mungkin masih banyak yang belum dipahami dari video ini. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.